Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Hikmawati. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi sel tumbuhan, meliputi pengertian sel, gambar sel, bagian-bagian sel, dan transport sel. Mari kita mulai. Cus. Sel tumbuhan. Pada submateri sel tumbuhan, kita akan mempelajari pengertian sel, bagian-bagian sel, dan transfer melalui membran. Yang pertama, pengertian sel, gambar sel tumbuhan, bagian-bagian sel tumbuhan, dan transfer melalui membran sel. Pengertian sel. Sel adalah unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Kata sel itu sendiri dikemukakan oleh Robert Hooke yang berarti kotak-kotak kosong setelah ia mengamati sayatan gabus dengan mikroskop. Istilah protoplasma pertama kali dipakai oleh Johannes Purkinje. Menurut Johannes, protoplasma dibagi menjadi dua bagian, yaitu sitoplasma dan nukleoplasma. Selanjutnya, teori tersebut dikembangkan menjadi suatu teori sebagai berikut. Sel adalah satuan struktural terkecil dalam organisme hidup. Sel merupakan satuan fungsional terkecil dalam organisme hidup. Berikut gambar sel tumbuhan, terdiri dari mitokondria, mikrofilamen, kloroplas, plasmodesmata, ribosom, badan Golgi, membran plasma, dinding sel, peroksisom, RE halus, RE kasar, nukleus, vakuola yang besar sendiri, dan lalu tonoplas. Bagian-bagian sel tumbuhan. Banyak bagian dari sel tumbuhan, yaitu membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Organel sel itu terdiri dari banyak banget tadi, yaitu vakuola, nukleus, dan lain-lain. Nanti kita akan pelajari satu persatu organel dalam sel tumbuhan. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan material yang di dalamnya terdapat organel-organel sel. Sebagian besar bahan sitoplasma adalah air. Nah, di dalam organel sel itu banyak banget. Nanti kita akan bahas satu persatu. Next. Yang pertama, organel sel tumbuhan yaitu nukleus. Nukleus memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan sel karena berfungsi mengendalikan seluruh kegiatan sel. Organel sel yang selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria adalah benda-benda bulat atau berbentuk batang yang ukurannya berkisar antara 0,2 mikrometer sampai 5 mikrometer. Mitokondria memiliki peranan dalam respirasi. Yang ketiga yaitu ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat pembuatan protein. Seperti bentuk ribosom seperti pada gambar. Organel yang selanjutnya yaitu RE. RE itu terdiri dari RE kasar dan RE halus. RE kasar atau RE granular berfungsi untuk tempat sintesis protein, sedangkan RE agranular terdiri atas membran sel saja, memiliki peranan dalam proses sekresi sel dan sintesis lemak. Bentuk RE seperti pada gambar di bawah ini. Yang selanjutnya yaitu badan Golgi. Badan Golgi terdiri atas anyaman saluran yang tidak teratur yang tampak seperti susunan membran yang sejajar tanpa granula. Bagian-bagian tertentu saluran ini dapat membesar membentuk suatu kantung atau vesikula yang berisi zat. Badan Golgi amat penting dalam sel-sel yang secara aktif terlibat dalam sekresi. Bentuk badan Golgi seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu peroksisom. Peroksisom berperan dalam perubahan lemak menjadi karbohidrat dan dalam perubahan purin dalam sel. Peroksisom, sel-sel tumbuhan sering mengandung bahan-bahan yang terkristalisasi. Yang selanjutnya yaitu mikrotubulus. Mikrotubulus bersifat kaku sehingga penting dalam mempertahankan dan mengontrol bentuk sel. Selanjutnya mikrofilamen. Mikrofilamen adalah serat tipis panjang berdiameter 5-6 nanometer, berperan dalam
gerakan atau aliran sitoplasma. Organel yang selanjutnya yaitu vakuola. Vakuola adalah organel sitoplasma yang berisi cairan, dibatasi oleh membran yang identik dengan membran plasma, yaitu yang disebut tonoplas. Vakuola paling besar pada sel tumbuhan. Selanjutnya yaitu kloroplas. Kloroplas terdapat pada sel-sel tumbuhan dan ganggang tertentu. Pada sel tumbuhan, kloroplas biasanya dijumpai dalam bentuk cakram dengan diameter 5-8 mikrometer dan tebal 2-4 mikrometer. Kloroplas dibatasi oleh membran ganda yang di dalamnya terdapat sistem luar membran interval yang terbenam dalam matrik fluida yang disebut stroma. Organel selanjutnya yaitu dinding sel. Dinding sel merupakan organel pembeda dengan sel hewan karena pada sel hewan tidak memiliki dinding sel. Jadi bentuk sel tumbuhan itu tetap. Selanjutnya kita akan membahas tentang transport melalui membran sel. Sekian materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.